Makmum kalau imamnya membaca Al-Fatihah banyak salah, apakah sah solatnya? Kalau sampai merubah makna, batal solat. La solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah solat kalau tidak baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya tak betul, batal solat. Kita hitung berapa tasydid dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 12 tasydid. 12 tasydid. Tasydid itu huruf sukun tambah huruf hidup. Ar-Rah. Ar-Rah. 2 huruf. Siapa yang tasydidnya kurang 12, batal Al-Fatihah. Karena kurang huruf. Maka anak-anak ustazah ngajar TK, Al-Fatihahnya saya bilang betulkan. Karena banyak anak TK saya tengok Bismillahirrahmanirrahim. Itu terbawa dari kecil, terbawa udah besar, dari kecil terlonjak-lonjak, udah besar terbawa, udah tua berubah tidak. Mesti betulkan. Tasydid jangan sampai salah, 12 tasydid. Yang kedua, huruf ha dengan huruf ha. Bismillahi tak bergetar dada. Kalau Bismillahi bergetar. Rah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Ra-nya tafkhim tebal. Ra, bukan ra, bukan ra. Alhamdulillahi rabbil beda antara a dengan a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya 2 kali, bukan iya. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, bukan sa. Ihdinas sirata dengan ta. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi, za dengan za. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, bukan dal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bukan orang Arab, jadi tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi kita berusaha. Saya tak bisa menghukumi batal atau tak batal karena saya tak mendengar bunyinya. Tolong rekamkan bunyi suara imam tuh, nanti saya dengar di mana letaknya, fatal atau tidak. Kalau fatal, batal Al-Fatihah. Tak bisa saya dengar cemana bunyinya. Al-Fatihah dulu. Ustadz belajar Al-Fatihah berapa lama? 3 bulan. Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah baru pindah Alif Lam Mim.
dengan Syekh Azra'i Abdul Rauf di Medan tahun 90. Saya ngaji 90, hatam 93. Al-Fatihah 3 bulan dengar. Nah, belum lagi. Nanti dibuatkan kursus Al-Fatihah bersanad. Apa hukumnya menerima makanan barang pemberian di rumah orang yang lulus PNS dan sejenisnya dan hasilnya? PNS itu halal. PNS itu gajinya halal karena dia bekerja, keringatnya keluar. Yang tak halal itu kalau di luar dari SOP. Dosen golongan 3B, karena saya S2, golongan masuk pertama 3B, gaji pokok 2,5 juta, tambah 2 kali lipat gaji 5 juta, halal. Tapi kalau pergi keluar kota naik pesawat tanda tangan Garuda, tapi tiket yang dibeli Air Asia, kelebihannya dimainkan sama tukang tiket, bisa travel tuh mengasih itu haram tuh. Jadi kalau berangkat pakai Air Asia ya pakai itu. Kalau duit ini berlebih, kalau ditolak kepala dinas marah. Jadi macam mana lah? Ambil, serahkan ke panti jompo, anak yatim, buat WC. Sekarang kan banyak jalan hancur, belikan semen. Tak ada duit, sedang susah negara, tak ada duit. 80% kepala daerah mengeluh tak bisa mengaji PNS. PNS banyak mengundurkan diri. PNS mengundurkan diri. ASN mengundurkan diri. Sebanyak 2.722 ASN mengundurkan diri atas permintaan sendiri sepanjang 2026. Data menyogok je lagi nak pegawai, sedang yang lulus mengundurkan diri. Nyogok pula lagi nak. Sedang yang lulus saya nak mundur. Gajinya halal, tapi kalau kegiatan seminggu tanda tangannya 7, tapi yang dibuat 2 hari. Yang halal yang 2 hari itu saja. Ambillah yang 2 hari itu. Yang 5 itu jangan kasih ke anak bini. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya selama ini kalau dapat duit yang haram-haram memang tak saya kasih ke anak bini Pak Ustadz. Saya bawa ke karaoke, mabuk. Saya bawa mabuk-mabuk sama kawan. Memang yang haram ni untuk yang haram jugalah saya pakai Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jika kesiangan sembahyang subuh, misalnya terbangun jam 7, niat subuhnya itu niat adaan apa qadaan, habis waktu tak ada lagi solat ada. Kalau sudah habis waktu, saya malas menjawab yang begini nih. Nanti dijadikan dalil untuk terlambat terus. Tak ada istilah terlambat lagi zaman sekarang. Jam banyak. Ini di kamar Ustadz ini 2 biji jam saya belikan. Pak Wira membeli jam. Pagi belikan jam di Jalan Sudirman 2 biji. Kring 2 biji. Tak ada istilah terlambat.
Jadi untuk ini tak maulah saya jawab. Nanti saya jawab dijadikannya dalil. Kata Ustaz Somad, tak apa-apa jam 7 kan. Hah? Tak ada istilah terlambat. Orang yang sudah pikun dapat memutuskan solat berjamaah walaupun dia dalam keadaan berwuduk dan dia masih mengikuti gerakan imam, walau dia selalu menoleh ke kiri ke kanan. Ada orang pikun umur 80-90, datang dia ke masjid, kemudian duduk dia, pas sedang sembahyang tuh putus ingatannya, Allahu Akbar kabira, tiba-tiba hilang dia, hilang ingatan, hilang. Sembayangnya batal karena syarat sah sembayang muslim baligh berakal. Dia akalnya tak ada, tak wajib sembayang, putus, maka solat dia batal. Nah pertanyaannya, apakah yang di sebelahnya itu lalu batal pula iqtidak dia ke imam? Tidak, dia tetap dapat pahala berjamaah. Yang sebelahnya itu tak putus gara-gara dia lalu putus. Nah, berapa meter jarak sop terakhir dengan orang itu baru disebut putus? 300 zirah. Ini 300 berarti 150 meter mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau bapak sop terakhir situ, sop terakhir, kemudian bapak sampai di depan pintu gerbang, bawa mobil sampai pintu gerbang, lalu imam depan, Allahu Akbar, at-tahiyatul. Menurut prediksi bapak, kalau aku berjalan tak sampai ini salam, lalu sembahyang bapak di situ, sholli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman la, Allahu Akbar, sah berjamaah. Karena dari sini ke situ tak sampai 150, karena dari ujung itu ke ujung tembok itu 120. Sah. Tapi jangan gara-gara ini sembahyang berserak-serak sini. Nah itu maka malas saya menjawab fikih ini. Ya, Rabu muka berserak-serak. Ditanya, kenapa kau sini? 300 zira baru putus. Lalu kenapa kami disuruh rapat? Min tamamis sholah, kesempurnaan sholat. Itu maka belajar fikih ini, orang kalau belajar fikih ini tak kuat adab, tiga ini mesti sepaket, fikih, akidah, akhlak. Karena kalau hanya fikih nanti dia begini-gini dia. Sembayang orang situ, sembayang di sini. Kalau sembayang, aku 300 zira. Yang lebih hebat lagi mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak perlu 300 zira, selama terdengar suara sah. Nah, bapak perumahan tuh belakang TK, Allahu Akbar kata imam, dengar, nah, sembahyang di situ sah karena terdengar telinga. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah, ikut dia sampai salam. Udah salam baru datang. Nah, itulah beberapa yang lambat tadi. Nah, itu Maliki itu. Asal terdengar sah. Maliki. Maliki ini
sampai pakai radio pun sah. Saya bacakan kitabnya ya. Tapi jangan dipotong-potong video ini nanti. Al-iqna' bisihhati salatil jum'ah fil masjid khalfal midya'. Sah sembahyang di belakang radio. Penulisnya Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Nama kitabnya Al-iqna' bisihhati salatil jum'ah khalfal midya'. Berikut ini siaran langsung salat Jumat dari Masjid An-Nur dipimpin oleh Imam Besar Dr. Zul Ikrami. Siaran langsung RRI. Tuh. Di An-Nur nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sah. Dengan syarat waktunya sama. Tapi kalau Masjidil Haram tak bisa, karena beda 4 jam. An-Nur dengan sini sama, sah. Pas ditanya, abang tak sembahyang? Kok kitabnya? Makanya orang mengaji ini kalau tak kuat akidah dengan tasawufnya, mengaji 3, fikih, akidah, tasawuf. Saya tak mau ngaji tasawuf, akhlak. Kalau akhlak saya mau. Akhlak itulah tasawuf. Orang yang tak mau ngaji tasawuf tapi mau mengaji akhlak, itu sama dengan orang bilang, aku tak bisa makan ikan. Kau makan ikan? Aku gatal-gatal makan ikan. Tapi empek-empek Palembang habis 3 mangkuk. Empek-empek itu ikan. Ngaji tasawuf tak mau. Ngaji akhlak mau. Tasawuf itulah akhlak. Terakhir, apa hukum kalau enggak ada penutup kepala waktu sholat? Menutup kepala sunnat, syarat, wajib, rukun, sunnat, makruh. Beli buku, share buku fikih Islam Sulaiman Rashid. Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid, harganya 50.000. Hubungi agen tunggal. Share supaya bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana makruh. Menutup kepala sunat. Pakai kopiah, pakai lobai, pakai sorban, sunnah menutup kepala. Tak tertutup kepala sah. Karena Yahudi juga pakai penutup kepala. Yahudi pakai penutup kepala, ya. Jadi aku tak mau karena ikut Yahudi. Yahudi bercelana, tak usahlah kau bercelana. Yahudi sama Nasrani sama Islam itu kalau diurut-urut ke atas dia satu akar. Makanya nanti kalau ditengok ada persamaan-persamaan, disebut dengan Abrahamic religion namanya. Abrahamic religion, agama Ibrahim. Persamaan kita 3. 1, sama-sama percaya sama Allah. 2, sama-sama percaya ada Nabi. 3, sama-sama percaya dunia kiamat. Seandainya orang Yahudi datang ke Riau dan dia mau sembahyang, dia masuk ke masjid atau ke gereja? Dia masuk ke masjid, karena Yahudi tidak boleh ada patung. Coba
coba cari video Yahudi numpang sembayang di masjid. Yahudi sembayangnya di sinagog. Asia Tenggara nih yang ada sinagog di mana? Singapura. Itu menunjukkan Singapura dengan Yahudi. Kalau menahan buang angin pas sholat macam mana Pak Ustadz? Menahan kentut hukumnya makruh. Sholatnya sah, menahan kentut hukumnya makruh, tidak haram. Jangan tahan kentut, jangan tahan kencing. Kalau kentut ditahan, berputar angin itu ke atas. Jangan nahan Kalau ditahan di bawah, menekan ke atas, tersumbek saluran, mesti dioperasi. Apalagi kalau habis makan rambai sama biji-bijinya. Jangan tahan kencing. Kencing ditahan mengandung bakteri. Saluran kantong kemih pecah. Di ronsen ke rumah sakit nampak bergelombang. Kata dokter di Pekanbaru, jantung bocor. Di ronsen tengok bergelombang, katanya jantung bocor. Dibawa ke Malaka, diperiksa, rupanya kantung kemih, kantung penampung kencing itu bocor. Macam balon dia, besar tak tertampungnya lagi, pecah bocor. Jadi kalau mau kencing, permisi. Malu pakai pempes. Mudah-mudahan kita sehat walafiat.